Apakah kalian penasaran mengenai apa yang terjadi di belakang layar saat dua komputer sedang berkomunikasi? Well, kalian ada di tempat yang tepat, di Tablet ID kelas CCNA gratis edisi TCP. Di beberapa video yang lalu, saya sempat sedikit menyinggung mengenai TCP, tetapi hari ini kita akan membahas secara lebih dalam lagi mengenai apa itu TCP, kenapa harus ada TCP, bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, biasanya yang menjadi pertanyaan dasar adalah TCP itu singkatan dari apa sih? Teman-teman, jangan berpikir yang aneh-aneh. TCP itu bukan tempat cari pacar atau teknik cuci piring, saya nggak akan ngajarin itu semua. Tapi di sini saya ada sedikit kasih bocoran ya. TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Itu adalah kepanjangan dan bahasa teknisnya. Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Bicara mengenai TCP tidak akan pernah lepas dari yang namanya OSI layer. Dan bagi sahabat tablet yang sudah dengan setia mengikuti setiap video kami, saya yakin kalian semuanya sudah hatam dengan 7 layer OSI layer ini. Tapi bagi sahabat tablet yang belum pernah mengerti, memahami, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu video kami mengenai OSI layer ya. Tapi bagi sahabat tablet yang sudah pernah nonton namun sedikit lupa, saya akan bantu mengingatkannya secara cepat saja. OSI layer ada 7, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu bicara mengenai physical. Physical artinya itu adalah kabelnya, media-media fisik yang digunakan untuk mentransmit data. Yang kedua adalah data link. Data link itu berbicara mengenai switch atau MAC address, pengalamatan yang dipatri ke dalam fisik hardware-nya, yang ada di NIC juga. Sementara layer ketiga berbicara mengenai network layer, itu adalah pengalamatan IP secara logik, supaya tahu nih, alamatnya itu ke arah mana si router harus memforward paketnya, jadi dia tahu alamatnya. Layer keempat adalah layer transport mengenai metode atau cara pengirimannya. Kemudian 3 layer terakhir itu bicara mengenai session, presentation, dan application. Di sini saya tidak akan bahas secara detail karena 3 layer teratas itu lebih banyak larinya ke application ya, atau ke aplikasi-aplikasi. Para network engineer itu sebenarnya hanya tertarik di layer 4 ke bawah. Nah sekarang bicara mengenai TCP, dia ada di layer berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya betul, dia ada di layer ke-4. Nah, namanya transport layer. Saya akan menganalogikannya dengan ini. Si Kang Jason dari Transporter. Bukan hanya karena namanya sama, transport layer dan film Transporter, tetapi analoginya tuh mirip-mirip. Sekali lagi, ini hanya analogi ya, untuk mempermudah menjelaskan, bukan bicara faktanya, ini hanya analogi, oke? Si Kang Jason itu kan di filmnya diharuskan untuk mentransport antara benda atau mungkin ada orang dari titik A ke titik B. Begitupun yang dilakukan oleh si transport layer. Dia harus memindahkan atau mentransport dari titik A ke titik B, ya. Itu tujuannya. Namun yang kita akan bahas di sini, si transport layer itu memiliki 2 cara atau 2 metode untuk mentransport. Oke? Cara yang pertama itu adalah cara yang reliable. Sementara cara yang kedua adalah cara yang unreliable. Cara yang reliable itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diandalkan, sementara unreliable itu tidak dapat diandalkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menciptakan cara yang tidak dapat diandalkan? Nanti akan saya bahas secara lebih detail lagi ya. Tapi protokol atau cara yang kita gunakan di reliable ini adalah si TCP, sementara unreliable adalah UDP. Maksudnya reliable atau dapat diandalkan adalah karena dia memastikan 100% paketnya sampai. Sementara UDP itu tidak harus 100% paketnya nyampe. Katakan dia ngirim paket tapi di tengah jalan bocor, terus ada paket yang tumpah-tumpah, dia nggak peduli, paketnya akan tetap dia kirimkan sampai ke tujuan. Sementara kalau TCP itu nggak bisa. Kalau misalnya di tengah jalan ada paket yang lost, paket yang hilang, dia akan ngirim balik lagi.
Karena dia harus memastikan si penerima harus mendapatkan paketnya secara utuh atau secara 100%. Itulah yang disebut reliable. Oke, jadi kalian tahu ya sekarang TCP itu apa? TCP itu adalah protokol atau cara mentransport data secara reliable. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dia bisa memastikan bahwa dia itu reliable? Nah, si TCP ini punya metode atau cara yang disebut dengan three-way handshake. Dalam bahasa Indonesia, jabat tangan 3 kali. Mungkin untuk mempermudah sahabat tablet, kita perhatikan yang ini. Katakan ada si A dan B sedang berkomunikasi, dan di sini saya ambil gambarnya sedang berjabat tangan juga. Oke. Pertama, si A ngomong, "Hai B." Oke. Kemudian si B menjawab, "Hai juga A." Oke. Terus si A merespon lagi, "What's up?" Ya, WA. Nah, ini yang disebut dengan three-way handshake. Kita analogikan ini sekarang ke dalam PC, dunia PC. PC A berbicara dengan server B. Oke? Si PC A akan menginisiasi dengan bilang, "Hello, saya mau ngobrol sama kamu." Si B bilang, "Oke, silahkan ngobrol, saya siap untuk mendengarkan." Ini kayak komputer yang bermasalah dan B ini kayak psikolog yang siap mendengar. Terus si A akan jawab balik, "Oke, begini cerita saya." Oke, jadi ada tiga kali berjabat tangan dengan memastikan bahwa oke, Anda mendengarkan saya. Terus si B bilang, "Oke, saya menyiapkan telinga saya untuk mendengarkan Anda." Terus si A bilang, "Oke, saya akan mulai berbicara." Oke, jadi ada kepastian bahwa si A dan B itu saling mendengarkan. Jadi bukan saling nyuek-nyuekin. Jadi ini kita bicara mengenai hubungan yang harmonis ya, bukan hubungan pacaran yang lagi berantem. Oke? Sampai sini semoga teman-teman paham ya. Yuk, kita lanjut lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara lebih detail yang dimaksud dengan three-way handshake tersebut. Oke, di sini saya sebut atau beri judul dengan proses kenalan. Oke, seperti yang saya singgung sebelumnya, ini kita mulai dengan saat ini kita kasih nama A dan ini si B ya. Si A menginisiasi atau memulai sebuah percakapan dengan mengkontak si B. Nah, di dalam bahasa teknisnya, dia akan memberikan yang namanya SYN. Artinya dia berusaha mensinkronus. Artinya sinkronus itu supaya sinkron antara si A dan si B itu supaya nyambung. Dia memastikan bahwa semuanya ini nyambung. Jangan menjadi percakapan yang nggak nyambung. Kayak misalnya tadi, "Hai" dibalasnya "hai juga." Oke, bukan "hai" dibalasnya dengan "nama saya Jarwo." Bukan seperti itu. Oke, jadi si A menginisiasi sebuah percakapan ke si B. Nah, yang dilakukan oleh si B adalah dia akan meng-acknowledge bahwa dia sudah menerima SYN dan dia akan mengirimkan SYN kembali ke si A. Artinya seperti ini. Saat si A ngomong "hai", contoh yang tadi saya beri, si B tuh ngomongnya apa? "Hai juga." Jadi dia meng-acknowledge atau dia mengkonfirmasi bahwa dia menerima "hai". Paham nggak sahabat tablet? Jadi yang satu ngomong "hai", yang lain bilang "hai juga". Nyambung. Oke? Nah, makanya di dalam proses sync act ini mereka menggunakan angka. Contoh, ini sekali lagi hanya contoh dulu ya. Di saat si A ngomong "hai, apa kabar?", kita terjemahkan menjadi SYN 1. Oke? Ini hanya contoh sekali lagi ya. Nah, si B akan bilang, "Oke, saya menerima SYN Anda", makanya saya bilang acknowledge saya adalah saya menerima 1 dan saya berharap data berikutnya adalah +1. Sementara untuk SYN, saya mau bilang mulai dengan 2. Nah, ini
saya ngelihat sahabat tablet mulai bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan terlebih dahulu karena ini bukan suatu hal yang secara umum manusia mengerti. Karena ini bicara komunikasi antar komputer. Saya lanjutin dulu ya, nanti saya jelasin. Si A kemudian bilang, oke, saya menerima atau saya meng-acknowledge atau saya mengkonfirmasi bahwa saya telah menerima hello-nya kamu dan saya berharap akan ada acknowledgement dari kamu dari hello-nya saya. Nah, makin bingung kan? Oke, jadi ceritanya begini teman-teman. Si A ngomong, halo, satu itu kita anggap sebagai indikator aja, sebagai kata hello juga, misalnya hai. Oke, ini kita terjemahkan ya. Si B akan bilang, oh saya sudah menerima hai kamu, makanya acknowledge itu adalah sin plus 1. Ngerti nggak? Jadi si B akan bilang, oh saya menerima halonya Anda, dan saya mengharapkan ada balikan dari Anda, yaitu urutan halo plus satunya itu. Nah, kalau si sin-nya dari si paket B ini boleh angka bebas sih sebenarnya. Sebenarnya bukan bebas, tapi untuk saat ini saya bilang bebas dulu ya. Bisa aja si B itu bilang, saya ngirim sync 200. Nah, si A akan bilang, oke, terima kasih, saya sudah menerima sync-nya Anda, oleh sebab itu saya meng-acknowledge, saya mengkonfirmasi ke Anda bahwa saya sudah menerima sync-nya Anda, yaitu acknowledge saya akan menjadi 201. Sampai sini sahabat tablet paham? Kalau belum paham, pause, ulang lagi. Setelah mereview kembali penjelasan mengenai TCP, saya rasa akan lebih mudah dimengerti kalau kita menggunakan real life tool para network engineer, yaitu Wireshark. Tolong tulis di komentar ya kalau misalkan sahabat tablet ingin kita membuat video tutorial mengenai penggunaan Wireshark. Sebenarnya Wireshark ini adalah tema di luar CCNA. Akan tetapi Wireshark adalah tools yang sering sekali digunakan para network engineer untuk melakukan troubleshooting, melihat paket apa sih yang terjadi di belakang layar. Dan ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk real life troubleshooting. Ya, jangan lupa tolong tulis di komentar ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan Wireshark. Seperti sahabat tablet lihat, ada seperti detak jantung di sini pada port Ethernet. Artinya, network saya itu ada di port Ethernet, di LAN kabelnya, bukan di WiFi. WiFi-nya mati kan. Nah, yang perlu saya lakukan hanyalah double klik, lalu sahabat tablet bisa lihat di sini banyak sekali kejadian yang terjadi. Saya padahal belum buka apa-apa ya. Saya mulai dengan membuka di sini defaultnya Google. Oke, dan kalau kita switch nih, sudah banyak sekali yang terjadi. Kemudian saya buka detik.com. Oke, sahabat tablet bisa lihat banyak sekali paket transaksi terjadi di belakang layar yang kita tidak tahu. Padahal saya hanya buka detik.com. Oke, saya akan stop sebelum, nah ini sahabat tablet lihat, paketnya sudah sampai 7.000 lebih. Saya akan, tahan aja dulu sebentar. Nunggu sampai ini selesai loading deh, detik.com. Oke, udah belum ya? Belum ya. Zebra melahirkan tiba-tiba tanpa kawin. Wow. Oke, saya rasa cukup. Kita stop saja Wireshark-nya. Tuh, paketnya udah sampai hampir 10.000 lebih. Yuk kita mulai analisa paketnya. Oke, sekarang kita bahas paketnya secara lebih detail ya. Di sini saya mulai dengan paket pertama, di mana source-nya ini adalah alamat IP komputer saya. Dia nembak protokol UDP, protokol yang unreliable. Ini biasanya DNS, teman-teman. Sebelum kita sampai situ, nah kita bisa lihat nih ya. Ingat OSI layer yang saya bahas di awal? Si Wireshark ini bisa mengindikasi atau bisa melihat layer per layer. Mulai dari frame 1, ini bicara layer 1, Ethernet, ini bicara MAC address yang tadi saya sempat singgung. Ini sahabat tablet bisa lihat kan, saya pakai router board itu apa? Itu adalah MikroTik, bisa kebaca di sini, ini adalah layer 2-nya. Layer 3-nya
alamat IP secara logikal. Sekali lagi bisa kelihatan source IP saya 10.8250, destination-nya 103. Itu mengindikasikan bagaimana laptop saya bisa ke destination atau website yang saya tuju. Dan ini adalah TCP-nya. Oke, jadi sahabat tablet bisa ngelihat, Wireshark itu bisa ngelihat layer demi layer yang terjadi di belakang. Oke, kita mulai ya. Seperti tadi saya sempat singgung, pada saat laptop atau komputer belum tahu apa-apa, dia akan mencari ke DNS. Meskipun saya bukanya google.com, tetapi sekali lagi, laptop itu tidak mengetahui Google itu apa. Yang dia tahu hanyalah alamat. Oleh sebab itu, dia perlu DNS, Domain Name System, untuk menerjemahkan alamat Google itu apa IP address-nya. Oke. Nah, singkat cerita, kita harus melihat di sini. Oke, di sini bisa ngelihat dia di paket ke-6 udah mulai DNS mendapatkan, alamatnya itu kurang lebih ini. Ini kalau nggak salah ya. Mungkin kita bisa, nggak deh. Di sini kita bisa lihat nih kebaca si google.com. Oke, yang paling dasar, komen paling dasar di Wireshark adalah ip.addr. Dia mencari IP address, kemudian kita taruh aja di situ 142.251.12.94. Oke, alamat yang tadi itu artinya saya mau supaya Wireshark ini memfilter hanya alamat IP 142.251 saja. Ya, jadi saya tidak mau melihat paket-paket lainnya yang terjadi, saya hanya mau melihat paket transaksi antara saya dengan si 142.251 ini. Nah, ini langsung ya. Contoh TCP langsung terlihat secara nyata. Sahabat tablet bisa lihat di sini. 3 paket pertama itu bicara apa? SYN, ACK, kemudian ACK. Jelas nggak sampai di sini? Jadi saya source-nya 10.8250 mengirimkan kepada Google sebuah paket hello. Nah, ini sequence number-nya 0. Ya, yang tadi saya sempat singgung juga. Kemudian si 142, si Google itu merespon balik ke saya dengan memberikan sebuah acknowledgement. Nih, ACK-nya sebuah konfirmasi 1. Kenapa? Yang saya kirim tuh 0. Jadi acknowledge-nya itu bilang, oke, saya sudah terima 0 dan saya mengharapkan paket berikutnya. Nah, pada saat dia mengirimkan acknowledgement ke saya akan bilang, oh terima kasih, berarti Anda sudah menerima 0-nya saya akan ngirim balik acknowledgement. Nah, ini acknowledgement balik 1. Kenapa? Karena si Google ngirim saya sequence 0. Kalau contoh yang tadi saya kirim, sequence-nya si Google itu 200. Artinya harusnya acknowledgement saya di sini menjadi 201. Tetapi case-nya di sini si Google si Google ngirim sequence ke saya 0. Artinya saya akan acknowledge balik ke beliau 1 karena 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, kita lanjut dengan website yang kedua, yaitu detik.com yang saya buka setelah membuka Google. Saya tadi sempat mencari agak sedikit lama, ternyata dia ada di paket nomor 2021, jadi saya fast forward aja. Ini saya bisa melihat contoh yang sama, source-nya yaitu laptop saya berbicara dengan 103. Cara kita melihatnya atau memastikannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa buka komen lain, terus ping. Ping itu adalah kita mau mengirimkan paket kepada website tujuan. Nah, tapi di sini kan saya pengen nyoba ngobrolnya ke 103 49 221 211. Nah, ini ada sedikit trik. Ping kalau kita imbuhkan dengan -A atau kita dahului dengan -A, dia akan mengetahui si 103 ini punyanya siapa. Jadi kalau saya enter nih, sahabat tablet bisa lihat ping itu punyanya si detik.com. Oke, ini salah satu servernya si detik.com. Jadi saya bisa pastikan paket ini adalah paket komunikasi saya dengan detik.com. Oke. Nah, mungkin sahabat tablet kalau cukup teliti bisa melihat ini saya ada TCP sync menuju 103.49. Kemudian kok bukan seperti tadi ada sync ACK, tapi malah di sini ada sync lagi dengan alamat yang sama. Kok jadi 2 kali sync-nya? Nah, ini adalah salah satu contoh di mana komputer itu bisa berbicara bersamaan, multitasking, dan sangat cepat. Analoginya tuh mungkin kalau bagi sahabat tablet yang laki-laki punya pacar yang
kalian tahu bahwa wanita ini, tanpa mendiskreditkan wanita ya, tapi dalam hal berbicara, wanita itu jauh lebih unggul daripada pria. Dan wanita itu bisa bicara multitasking. Misalnya bagi teman-teman yang sedang pacaran, kalian ngomong, sayang, aku sayang deh sama kamu. Terus tiba-tiba kalian sebenarnya lagi ngomong ini di Starbucks, tiba-tiba ada waiternya Starbucks ngomong, ya ibu mau pesan apa? Si pacar kita tuh bisa bicara, iya sebentar, ya saya mau minta 1 kopi apa. Habis itu dia balik lagi ke sahabat tablet. Jadi seperti itulah TCP, seperti wanita yang dia bisa multitasking, berbicara banyak hal di waktu yang bersamaan. Nah, cara menganalogikannya seperti ini. Kalau sahabat tablet klik di yang paket pertama, nih, di sini ada tertulis stream index. Artinya, dia di paket ini dia lagi membicarakan mengenai topik nomor 18. Mungkin pembahasannya seperti itu ya, penganalogiannya seperti itu. Lalu saya klik ke paket yang berikutnya. Di sini stream indeksnya menjadi 19. Artinya di waktu yang tidak jauh berbeda, si TCP ini sedang berbicara 2 hal ke detik.com. Si laptop saya ini sedang berbicara 2 hal kepada detik.com. Caranya kita bisa memfilter. Kalau barusan saya memberikan filter IP.iddr, ini saya ganti dengan 103.49 221.211. Oke. Ini kita ngefilter ya. Nah, di sini kelihatan kan? Sekali ngesin, berikutnya kok ngesin lagi, tapi di sini lihat stream indeksnya 19, yang di atas 18. Cara kita ngefilternya lagi adalah spasi dan nggak tahu ya, Wireshark ini suka sekali dengan double pengulangan kode ya, kayak sama dengan, kemudian dan gitu. Nah, tapi anyway, artinya sekarang saya mau menambahkan filter lain, TCP stream sama dengan, misalnya saya hanya mau membahas topik nomor 18. Enter. Nah, dia akan memfilter topik nomor 18 saja seperti ini. Oke. Jadi sahabat tablet bisa lihat scene pada saat klik ke scene act, nih. Scene act-nya ke topik nomor 18. Kemudian acknowledge-nya saya juga perihal topik nomor 18. Kalau kita ubah ini dengan 19, hal yang sama terjadi. Oke. Topik nomor 19 pun terjadi scene act, dan act. Pun terjadi hal yang sama, dia ngirim sequence, detik mengirim acknowledgement, dan saya mengirimkan sequence dan acknowledgement kembali, beserta nomor sequence yang berikutnya. Sampai di sini semoga sahabat tablet bisa memahami proses perkenalan antara 2 titik A dan B, bagaimana komunikasi itu bisa mulai terjadi. Ingat ya, ini baru mulai, awal mulanya berkenalan. Oke, jadi untuk mereview lagi, apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah mengenai bagaimana komputer A mengirimkan paket sync untuk memulai sinkronisasi dengan si lawan bicaranya, dalam hal ini server. Sync ini bisa angka yang bervariasi. Kita tadi melihat di Wireshark contohnya adalah 0. Kemudian yang terjadi adalah lawan bicaranya B itu mengirimkan sebuah acknowledgement, artinya oke, saya sudah menerima sync-nya Anda, yaitu sync plus 1 menjadi 1. Kemudian sync yang dikirimkan oleh si server pun bisa beraneka ragam, tetapi hari ini di Wireshark kita juga melihat contohnya adalah 0, yang saya sempat singgung sebelumnya. Kalau sync yang dikirim si B itu adalah 200, maka acknowledgement balik yang harus diterima adalah 201, tetapi kita kembali ke contoh ini adalah 0, berarti acknowledge yang saya kirim kembali ke server adalah 1. Nah, sahabat tablet, tak terasa video sudah menjadi 20 menit. Sekali lagi, ini baru proses inisiasi. Di video berikutnya, saya akan sambungkan mengenai cara proses transfer datanya, apa yang terjadi di sana. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan dukung terus channel Tablet ID supaya kita bisa sama-sama belajar, makin pintar, dan tentunya semoga bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Dah.